Izin Pak Ketua, saya berdiri karena ini sekolah. Kalau gurunya itu harus berdiri mengajar, Pak. Ya. Baik, teman-teman, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Anto, seorang pengusaha tentunya dalam perspektif beliau sebagai businessman. Saya melihat dari berbagai tinjauan nantinya, tapi akan mengerucut pada tinjauan akademisi sebagai seorang pendidik. Bagaimana personal branding itu. Saya memulai dari sini. Ini pengandaian dari botol Aqua. Ya, dan teman-teman semua di mejanya ada botol dan itu masih disebut sebagai Aqua. Ya, brand air mineral Aqua. Next, Pak Kahar. Kebanyakan kita membeli air mineral dengan menyebut brandnya Aqua. Saudara kalau menyebut yang ada di meja itu masih tetap Aqua kan? Apapun judulnya, Aqua. Tapi kalau menyebut Kahar, ya Kahar. Kalau menyebut Galesong, banyak Kahar di Galesong. Tapi Galesong yang mana dulu Kahar itu? Apakah dia Kahar sebagai calon kepala desa? Atau Kahar yang lain gitu kan? Kayak Sanji ini. Jangan dekat-dekat Pak. Next. Aqua sebagai produk air mineral yang pertama kali hadir di Indonesia serta strategi promosi dan pemasaran yang gencar. Ini yang membuat mengapa Aqua itu bisa semua bentuk botol air mineral itu kita menyebutnya Aqua. Kecuali nanti ada satu gambar yang tidak bisa disebutkan dan tidak bisa disamakan dengan yang lain. Selanjutnya Pak Kahar, dengan branding yang sangat kuat sehingga Aqua mampu menguasai pasar air mineral di Indonesia, bahkan mendunia. Nah, bagaimana teman-teman di Pemuda Muhammadiyah, ya, Saudara Kahar misalnya yang sudah master membranding dirinya supaya bisa dikenal bukan hanya di Galesong. Terlalu sempit dunianya seorang Kahar, SENM gitu ya. Kalau hanya wilayahnya Galesong tok saja. Makanya untuk membentuk itu Pak Kahar, lanjut ini. Yang harus Pak Kahar bentuk seperti sosok Ketua Pemuda Muhammadiyah. Mengapa saya posisikan authenticity di sini? Keasliannya berada di di atas kepalanya itu. Mengapa kira-kira Pak Kahar? Apa alasannya kira-kira Pak Kahar sampai ini saya tempatkan di sini? Pak Ben, Pak Sekretaris, mengapa ketuanya saya tempatkan authenticity di kepalanya itu? Pak Sek di belakang. Ini sekolah orang Pak, jadi harus tanya jawab. Ini juga salah satu cara membranding kita punya personal. Tadi Bang Anto itu membranding dirinya dengan cara bisnisnya. Saya membranding dengan menggunakan baju berkuasa dengan benar di malam ini gitu kan. Kira-kira bagaimana Pak Sek? Mengapa itu? Khas ini Kak, tidak ada duanya. Authenticity itu kan keaslian, kebenaran. Apakah betul-betul di atas kepalanya Pak Ketua itu ada kebenaran gitu? Lagi pusing itu.
Ini saya memposisikan beliau sebagai ketua pemuda ya, bukan sebagai wakil dekan 3. Saya mau tunjukkan keasliannya beliau di sini di atas kepalanya sebagai ketua pemuda. Kalau beda 2 emang mulai itu kan. Kemudian di sisi kanannya ada vision, ada visi di situ. Pak Ketua mencoba untuk mengekspresikan, mencoba untuk mengeksplorasi apa yang harus dilakukan untuk pemuda Muhammadiyah. Salah satu contohnya tadi langsung selesai dengan apa tadi itu? Anunya Pak Anto, Garda Nusa. Itu adalah bentuk bagaimana beliau bisa berterima dengan orang lain. Karena salah satu strategi supaya kita bisa berterima dengan orang lain untuk membentuk personal branding kita adalah membangun komunikasi yang baik. Ini juga sejalan dengan kalau kita mengkaji pembelajaran abad 21, maka salah satu cirinya adalah kemampuan berkomunikasi itu. Begitu ya Pak Sek ya, sebagai pakar komunikasi. Ya. Kemudian di sisi kirinya ada personality. Ya tentu personalitinya Pak Ketua beda dengan personalitinya Pak Kahar. Makanya Pak Kahar jangan hanya besar di Galesong. Iya. Kalau hanya besar di Galesong kemudian berpikirnya di Galesong, Anda tidak akan pernah besar. Gitu. Kecuali kalau Pak Kahar malam ini mendeklarasikan dari Galesong untuk Indonesia, itu baru hebat. Kemudian ada value, ada nilai yang dimiliki gitu kan. Setiap kita memiliki nilai dan ini yang harus di branding. Teman-teman yang ada di sini tentu berbeda-beda kan. Kita punya karakter yang berbeda-beda. Ya perspektif yang berbeda-beda dalam melihat sesuatu. Dalam kajian politik, dalam kajian ilmu sosial dan kajian-kajian lainnya tentu kita punya berbeda dalam menilai itu. Kemudian komitmen, dan ini yang penting. Dan saya kira teman-teman di Pemuda Muhammadiyah punya itu. Karena tidak bisa, ya sepemahaman saya, menjadi anggota Pemuda Muhammadiyah itu kalau nggak punya komitmen, tidak mungkin Pemuda Muhammadiyah bisa berkembang gitu kan. Dan itu yang ditunjukkan oleh Pak Ketua ini. Yang saya lihat ya, saya nggak membranding diri saya mau membranding orang lain. Karena salah satu strateginya untuk membangun personal branding itu, tanya dulu siapa Anda gitu, dan siapa diri Anda terhadap di mata orang lain, ya kan? Secara teorinya, siapa Anda? Kalau saya tanya Kahar, siapa Kahar? Kahar yang dia tahu dirinya dari ujung rambut sampai ujung kaki, tapi pernahkah Kahar mencoba untuk menyelami siapa dirinya yang sebenarnya? Kemudian seorang Kahar kalau mau membranding dirinya, dia harus punya pembeda dong dengan orang lain. Iya. Pak Sek yang alumni komunikasi harus punya pembeda dengan alumni komunikasi yang lain. Makanya dia fotonya Sandi. Iya, makanya itu karena fotonya ketuanya disembunyi di situ. Udah sengaja memang. Itu bagian untuk memunculkan dirinya yang sebenarnya gitu kan. Kemudian mematikan ketuanya di dalam forum. Dan menempatkan bendaharanya calon kepala desa di tengah-tengah. Itu. Jadi ini yang harus kita miliki teman-teman sekalian sebagai sosok pemuda hari ini. Makanya saya bilang, mengapa saya menempatkan gambarnya Pak Ketua di sini? Karena saya melihat sosoknya Pak Ketua itu adalah pemuda yang sosok tokoh pemuda yang dibutuhkan hari ini. Saya menempatkan 7 ini dan memang itu ada pada dirinya. Masih ada baju. Diabetes. Gula cair dipakai ini Pak. Dan sebenarnya sadar atau tidak Pak Ketua, saya juga membranding saya punya organisasi di sini.
Itu bagian strategi saya, bukan hanya Pak Ketua yang saya mau perkenalkan di depan publik. Saya harus juga mengangkat organisasi yang saya pimpin, lembaga yang saya pimpin. Ya sama dengan teman-teman saya kira di jajaran pengurus pemuda Muhammadiyah, baik di tingkat ranting, cabang, daerah, sampai wilayah, tentu harus punya pembeda dengan orang lain. Kokam misalnya, masa kokamnya kita, ya mohon maaf ini Pak Danjen Kokam. Kalau kokam itu tingginya rata-rata 155 kan nggak bisa bertempur dengan orang lain. Ya, tentu harus punya pembeda dengan yang lain dong. Mungkin persyaratannya untuk kokam itu 165 misalnya. Semua rata 165, walaupun ketuanya tidak sampai, ketua pemuda maksud saya. Itu harus punya pembeda kita, supaya bisa dikenal sama orang lain. Seperti yang saya lakukan, misalnya Pak Kahar. Bentuk kritikan saya terhadap Nadiem misalnya. Mana ya? Ini. Saya menjual diri saya di sini. Erwin Akid ke Nadiem Makarim, kita harus lakukan lompatan besar. Ini saya sampaikan ke Nadiem melalui media. Bukan posisi saya sebagai dekan di situ. Tapi personal saya yang saya bangun supaya Nadiem tahu walaupun tidak pernah ketemu. Tapi paling tidak dengan nama itu, ketika bicara kritikan terhadap Nadiem misalnya, muncul Erwin. Gitu. Ada beberapa lah potongan berita yang memang kritikan saya terhadap Menteri Pendidikan hari ini. Gitu. Dan selanjutnya Pak Kahar, ini juga pernah dimunculkan, dan yang memunculkan ini bukan saya, tapi itu orang lain, karena melihat diri saya dilihat oleh orang lain. Gitu. Sama tadi ketika saya memunculkan Pak Ketua, saya memunculkan Pak Ketua, itu saya yang melihatnya, bukan Pak Ketua yang melihat dirinya. Karena ada nilai yang berbeda di mata saya antara Pak Ketua dengan Pak Ketua Ahmad misalnya. Ya. Pemikiran politiknya Pak Ketua Ahmad dengan Pak Ketua ini kan tentu berbeda. Walaupun nanti ujung-ujungnya sama tujuan. Kan terakhirnya itu kan eksekusi dan disposisi gitu kan. Ini yang memunculkan bukan saya, orang lain yang memunculkan diri saya gitu. Ini semua dimunculkan karena ada pembeda yang kita tadi Pak Anto menyampaikan bagaimana kita membranding diri kita itu, tapi bukan dengan tipu-tipu. Kalau hari ini dengan sosial media, nyaris yang terjadi adalah aksi personal branding yang semuanya serba instan. Bahkan banyak profesor sekarang yang instan, doktor yang instan, master yang instan, tapi bukan jika Kahar. Itu banyak yang terjadi. Sosial media itu, mohon maaf, saya tidak terlalu secara pribadi tidak terlalu mengikuti tidak terlalu terlibat di sosial media itu, karena ada hal yang sensitif menurut saya, yang itu justru akan, kalau tidak diolah dengan baik, itu kita akan terjual dengan murah gitu. Jadi untuk menjual diri kita, ya perlihatkan apa yang Anda miliki, kapasitas, skill apa yang kita miliki, keterampilan apa yang kita miliki. Seorang Pak Iqbal misalnya dipercaya sebagai WD3 di pertanian itu karena punya personal branding yang sangat luar biasa di pertanian. Belum sampai 2 bulan dilantik sebagai ketua prodi, dilantik lagi sebagai WD3. Berarti dekannya itu punya perspektif terhadap Pak Iqbal itu sangat luar biasa gitu loh. Atau tekanan juga besar. Bukan tekanan, karena tidak bisa ditekan beliau, terlalu besar gitu. Itu memang karena ada hal yang dimiliki yang berbeda dengan yang lain-lain. Padahal mestinya kan masih akbar di situ. Ini bukan bicara persoalannya Bapak memang yang diminta di situ. Kemudian yang selanjutnya, ini bentuk saya menjual diri saya. Sekali lagi bukan posisi saya sebagai dekan, tapi menjual nama saya gitu loh di media. Bukan media sosial, tapi
media yang secara online, gitu kan. Media sosial di Facebook, apa Instagram dan seterusnya, hanya dipiralkan oleh teman-teman melalui media sosial. Selama 5 tahun memimpin FKIP, mungkin berbeda dengan pendahulu saya, Pak WR2. Kalau saya mau berpikirnya negatif terhadap apa yang dilakukan oleh beliau, bisa saja saya mau menghancurkan beliau dengan cara saya kan, berpikir negatifnya. Tapi saya nggak mungkin mau berpikir negatif terkait dengan itu. Pencapaiannya beliau apa sih, misalnya gitu. Untuk saya bisa muncul gitu, tapi itu tidak mungkin kita lakukan, apalagi di Muhammadiyah. Yang kita lakukan ya, ini adalah warisan yang harus dilanjutkan dan harus memberi prestasi. Nah, sama dengan teman-teman pemuda, Pak Eli mengambil tongkat kepemimpinan dari Pak Mahyu, ya tentu harus membuat pembeda gitu. Seingat saya periodenya Saudara Mahyu tidak ada kajian seperti ini. Nah, itu kan pembeda yang dibuat untuk menunjukkan bahwa pemuda Muhammadiyah itu eksis dan punya kepedulian terhadap kondisi bangsa hari ini. Kemudian ini tinggal gambar-gambar yang lain mungkin ya. Hal lain yang saya ingin sampaikan teman-teman sekalian sebelum kita diskusi, bahwa selain pembeda itu yang dibutuhkan adalah komitmen juga, dan yang paling penting adalah kemampuan kita berkomunikasi. Saya sarankan kepada Pak Ketua, teman-teman di pengurus pemuda Muhammadiyah Sulawesi Selatan ini dibekali dengan keterampilan berkomunikasi. FKIP siap membackup untuk itu, untuk keterampilan berkomunikasi dalam bahasa asing, ya. Karena kalau Anda teman-teman tidak punya kemampuan itu sulit, ya. Sulit untuk membranding kita punya personal untuk kondisi hari ini. Jangan sampai kita pemuda Muhammadiyah di Sulawesi hanya besar di Sulawesi Selatan. Harus berpikirnya paling tidak Asia Tenggara gitu. Saya ingat Asia Tenggara karena saya ingat Pak Ketua pernah berada di salah satu negara dengan bendera beberapa negara gitu kan. Jadi pemuda Muhammadiyah harus digiring ke situ. Tapi tetap dengan idealismenya dan ideologinya. Jangan ditinggalkan.